Hai Sobat L, Anda di Elenio. Di era modern ini, mobilisasi manusia dari satu tempat ke tempat lain berlangsung dengan cepat. Kegiatan manusia zaman sekarang tidak hanya lintas desa, kota atau pulau, tapi sudah lintas negara yang menempuh jarak berpuluh ribu kilometer. Mobilisasi jarak jauh itu harus ditempuh manusia modern dalam waktu yang singkat, baik itu karena kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Karena kebutuhan mobilisasi jarak jauh dan waktu yang singkat inilah, perkembangan industri penerbangan berlangsung dengan cepat, menjadi industri besar yang memutarkan banyak uang dan memperkerjakan banyak manusia di dalamnya. Salah satunya adalah industri maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan adalah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi mobilisasi barang dan penumpang. Sobat L pasti sudah tahu nih brand-brand maskapai besar di dunia yang terkenal, seperti Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qantas Airways, Qatar Airways, Air France hingga Korean Air. Nah, kalau brand lokal, Sobat L pasti sudah hafal dengan Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citylink hingga maskapai baru, yaitu Super Airjet. Nah, tapi kali ini Elenio akan membahas maskapai-maskapai di Asia Tenggara nih. Apakah Sobat L sudah tahu maskapai terbesar yang ada di Asia Tenggara? Inilah 6 grup maskapai dengan jumlah pesawat terbanyak yang ada di Asia Tenggara, yang Elenio kutip dari Statista. Di urutan ke-6 ada Vietnam Airlines. Vietnam Airlines berawal pada Januari 1956, ketika pemerintah Vietnam Utara mendirikan maskapai dengan nama Penerbangan Sipil Vietnam setelah nasionalisasi Bandara Gia Lam. Maskapai ini dibuat sebagai bagian dari Angkatan Udara untuk tujuan sipil, dengan dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Pada tahun 1990-an awal dilakukan restrukturisasi keuangan penerbangan sipil Vietnam. Ada bagian yang memisahkan diri dari penerbangan sipil Vietnam tersebut dan membentuk maskapai baru dalam status perusahaan nasional Vietnam. Pada tahun 1995, terbentuklah Vietnam Airlines Corporation. Saat ini, Vietnam Airlines telah mendapatkan pengakuan sebagai maskapai bintang 4 dari Skytrack, lembaga penasihat mutu dan riset spesialis bagi industri transportasi udara. Saat ini, Vietnam Airlines memiliki 103 armada. Di antara armada itu ada Airbus A320neo, Airbus A350-900, ATR 72500 hingga Boeing 787-10. Vietnam Airlines memiliki 64 destinasi tujuan, mulai dari penerbangan lokal hingga kawasan ASEAN, juga ke Asia Timur seperti Tiongkok, Hong Kong, Korea, dan Jepang, ke Eropa seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Rusia, ke benua Amerika yaitu Kanada dan Amerika Serikat, serta juga ke Australia. Vietnam Airlines juga memiliki anak perusahaan yaitu Pacific Airlines, Vietnam Air Service Company, Vietnam Airlines Caterace, Vietnam Airlines Cargo, and Vietnam Airlines Engineering Company. Di urutan kelima ada Malaysia Airlines. Masih ingat pesawat MH370 yang hilang tak tahu kemana di tahun 2014 lalu? Nah, di posisi kelima ada maskapai dengan kode yang sama dengan pesawat yang hilang tersebut, dengan kode MH yaitu Malaysia Airlines. Mari kita bahas secara singkat sejarah airline ini. Setelah Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaysia tahun 1965, hanya dalam kurun waktu 6 tahun, Malaysia Singapore Airlines yang dibentuk sebelum kedua negara tersebut benar-benar terpisah, akhirnya dipecah menjadi 2 perusahaan, karena Malaysia menginginkan fokus pada pengembangan rute domestik. Sementara itu, Singapura berfokus pada rute internasional. Akhirnya, pada tahun 1972, kedua pemerintah yang berkepentingan secara resmi memisahkan operasi manajemen, dan dikenallah nama Malaysia Airlines System, yang kemudian berubah nama menjadi Malaysia Airlines di tahun 1987. Malaysia Airlines saat ini memiliki 113 pesawat aktif, yang didominasi oleh Boeing 737-800. Selain itu juga ada Airbus A330-300. Malaysia Airlines memiliki 60 destinasi tujuan, mulai dari penerbangan lokal, penerbangan ke negara-negara ASEAN, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, beberapa negara Eropa, ke Afrika Selatan, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia, hingga ke Buenos Aires di Argentina. Malaysia Airlines juga memiliki anak perusahaan, yaitu Maswing dan Firefly. Nomor 4, Garuda Indonesia. Tanggal 28 Desember 1949 sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag. KLM Intensulair Bentrif, sebuah perusahaan penerbangan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia, diserahkan kepada pihak Indonesia.
lalu diganti namanya menjadi Garuda Indonesia Airways, dan tanggal tersebut menjadi hari lahirnya Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai nasional Indonesia yang berstatus BUMN dan menempati posisi 15 Top Airline 2021 Skytrack. Garuda Indonesia juga merupakan salah satu dari 10 maskapai yang mendapatkan bintang 5 dari Skytrack pada tahun 2019. Saat ini Garuda Indonesia Group tercatat ada 194 pesawat, mulai dari Airbus A330-300 hingga Boeing 737-800. Garuda Indonesia saat ini memiliki 69 tujuan penerbangan lokal dan 22 penerbangan internasional, mulai dari kawasan ASEAN, Timur Tengah, Asia Timur, Australia, dan 1 penerbangan ke Eropa, yaitu ke Amsterdam, Belanda. Garuda Indonesia juga memiliki anak perusahaan, yaitu Gapura Angkasa, Citylink, GMF AeroAsia, Abacus Distribution System Indonesia, Aerosystem Indonesia, Aerowisata, dan Aerofood ACS. Di urutan ketiga ada Singapore Airlines. Pembentukan Singapore Airlines diawali dari Malayan Airways Ltd, yang penerbangan perdananya dilaksanakan 1 Mei 1947. Pada 1963 terbentuk Federasi Malaysia yang mengubah maskapai menjadi Malaysian Airways. Akibat dari pemisahan Singapura dari Federasi Malaysia pada 1965 dan membuat Malaysian Airways mengubah namanya menjadi Malaysian Singapore Airlines atau MSA. Operasi MSA terhenti pada 1972 saat terjadi perselisihan pendapat antara kedua pihak. Malaysia lebih menekankan penerbangan domestik, sedangkan Singapura lebih memilih jalur internasional. Singapore Airlines akhirnya berdiri sendiri dan fokus mengembangkan bisnis dengan rute internasional. Saat ini Singapore Airlines 56% sahamnya dimiliki Temasek Holding, yaitu sebuah perusahaan investasi Singapura. Singapore Airlines adalah maskapai terbaik posisi kedua di dunia versi Skytrack. Maskapai jiran kita ini juga merupakan salah satu maskapai bintang 5 yang diberikan oleh Skytrack. Singapore Airlines memiliki 210 pesawat yang didominasi oleh Airbus A350-900, Airbus A380-800, Boeing 777-300R, dan Boeing 787-10. Singapore Airlines memiliki 112 rute penerbangan, mulai dari kawasan ASEAN, Asia Timur hingga Barat, Afrika yaitu Mesir dan Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru, serta kawasan Eropa Utara dan Barat. Singapore Airlines juga memiliki anak perusahaan, yaitu Scoot, SIA Engineering Company, Singapore Airlines Cargo, dan memiliki 49% saham Vistara. Di urutan kedua ada AirAsia Group. Nah, siapa yang tidak tahu dengan maskapai berbiaya rendah terbaik selama 11 tahun versi Skytrack ini? AirAsia adalah maskapai berbiaya rendah terbaik yang sudah lama beroperasi di negara kita. Awalnya maskapai ini adalah kepunyaan DRB Highcom milik pemerintah Malaysia. Karena beban perusahaan yang amat berat, akhirnya maskapai ini dijual dan dibeli oleh Tony Fernandes. Melalui manajemen perusahaan yang baik dan strategi perusahaan yang menyasar golongan menengah ke bawah dengan penerbangan biaya rendah, AirAsia berkembang pesat dalam waktu 10 tahun. AirAsia bahkan berada di posisi ke-29 maskapai terbaik dunia versi Skytrack. Saat ini AirAsia memiliki 237 pesawat aktif. Armada mereka tersebut kebanyakan menggunakan Airbus, terutama Airbus A320-200, dan terbaru mereka juga memesan Airbus A321neo. Untuk rute sendiri tercatat semua penerbangan AirAsia mulai dari perusahaan induk hingga anak perusahaan memiliki 165 destinasi tujuan, mulai dari penerbangan lokal di Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, India, dan Jepang. AirAsia juga memiliki rute penerbangan jarak jauh ke Asia Barat, benua Amerika, Australia, Eropa, hingga ke Afrika. AirAsia memiliki banyak anak perusahaan, di antaranya ada AirAsia X, India AirAsia, AirAsia Indonesia, Philippines AirAsia, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, dan bisnis lainnya yang berada di bawah AirAsia Group. Di posisi 1 ada Lion Air Group. Nah, di posisi 1 ini sudah bisa ditebak ya, siapa sih orang Indonesia yang tidak pernah mendengar nama grup maskapai yang satu ini? Maskapai yang identik dengan logo singa ini adalah grup maskapai terbesar di Asia Tenggara saat ini. Lion Air didirikan pada 19 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada 30 Juni tahun 2000. Perusahaan ini didirikan oleh Rusdi Kirana dan keluarganya.
Maskapai dengan kode penerbangan JT ini mengalami banyak rintangan dalam proses pengembangannya, mulai dari gagal uji masuk IATA hingga kasus narkoba yang menyangkut beberapa awak pesawat pada tahun 2012. Meskipun demikian, Lion Air Group tetap bertahan dan terus berkembang hingga sekarang. Lion Air merupakan maskapai berbiaya rendah asal Indonesia. Selain itu, Lion Air Group juga memiliki penerbangan kelas menengah ke atas dengan anak perusahaan Batik Air. Menurut catatan, Lion Air Group memiliki 310 pesawat aktif, baik di perusahaan induk maupun anak perusahaan, yang menjadikannya sebagai grup maskapai terbesar yang ada di Asia Tenggara saat ini. Armada maskapai ini terdiri dari pesawat Airbus seperti A330-300 hingga Boeing 737 berbagai tipe. Lion saat ini melayani rute penerbangan domestik dan penerbangan internasional ke Arab Saudi, Malaysia, Thailand hingga Tiongkok melalui Batik Air, termasuk juga penerbangan ke Dili, Timor Leste. Selain itu, Lion Air juga melayani penerbangan domestik di Thailand melalui anak perusahaan yaitu Thai Lion Air. Anak perusahaan yang berada di bawah Lion Air Group adalah Batik Air Malaysia, Super Airjet, Thai Lion Air, Wings Air, Batam Aerotechnic, Lion BizJet, Lion Parcel, dan Lion Hotel and Plaza.